jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana sukacita di pagi ini kita boleh berhimpun bersama, kita beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia bermurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita berhimpun menghadap pada Tuhan di pagi ini. Marilah Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hukum kasih yang senantiasa dinyatakan melalui Injil Matius, pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau kita mendengarkan hukum kasih ini, kita sadar bahwa perjalanan kehidupan kita ternyata belum mampu untuk melakukan kedua hukum ini, meskipun ini sangat singkat, sederhana, namun ternyata memang sangat sulit untuk kita lakukan dalam hidup ini. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hidup kita, dan juga diwujudkan dalam kita mengasihi pada sesama kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan penyesalan kita, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan nanti bait yang pertama dan bait yang kedua, meski tak layak diriku.
dengan kesadaran yang sungguh-sungguh akan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan senantiasa mengasihi kita dan memanggil kita untuk menerima anugerah-Nya. Anugerah Tuhan yang akan kita terima sebagai berita anugerah ini, mari kita bersama-sama mendengarkan dari 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 dan 10 demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berita anugerah yang kita terima, rasa syukur kita karena Tuhan selalu mengasihi kita. Marilah kita dengarkan petunjuk kehidupan yang baru yang akan kita dengarkan dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 3 ayat 12 demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berita anugerah dan petunjuk hidup baru, marilah kita sambut dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita juga mau melakukan apa yang dikehendaki oleh-Nya. Kidung Jemaat nomor 425, kita nyanyikan nanti bait 1 dan bait yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 425, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahyamu. Dalam dosa mengerang, kirimlah cahyamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Mendengar, kirimlah cahyamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahyamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ucapan syukur kita nyatakan melalui doa kita, nanti dilanjutkan untuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa kami, yang kami sembah dan kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya,
yang senantiasa memelihara kami dan memberkati kami, dan bahkan mengasihi kami. Kasih-Mu Tuhan tak putus yang boleh kami alami dalam hidup ini. Meskipun kami sadar kami sering melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi Engkau senantiasa memberikan waktu dan kesempatan kami untuk menerima pengampunan daripada-Mu, sehingga kami dilayakkan jikalau hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, persiapkan telinga kami untuk mendengarkan dengan baik, hati kami untuk senantiasa merenungkan firman ini siang dan malam, dan bahkan firman ini akan senantiasa memperbaharui dalam kehidupan kami, menjadi dasar kami untuk kami menjalani hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini pantaslah kalau kami mengucap syukur kepada-Mu atas pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan-Mu itu adalah utuh dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kecukupan dalam hidup kami, kebutuhan-kebutuhan jasmani kami, bahkan juga rohani kami. Engkau senantiasa berfirman, memberikan kami kekuatan, terutama bagi keluarga kami yang saat ini baru berduka cita karena salah satu putranya dipanggil oleh Tuhan. Ibu masa sekeluarga Bapak Agus Pontinus dan Ibu, dan juga saudara-saudara yang lain, kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan. Demikian juga saat ini Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan karena sakit, seperti Ibu Sutarto yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Semarang, seperti Bapak Ibu Sri Umar Lantip. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan, meskipun di usianya yang lanjut ini Tuhan, Bapak Ibu Sri Umar Lantip tetap hanya bersandar kepada-Mu dan bersyukur kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa memeliharanya. Demikian juga Ibu Nurmina Bangun, dan yang lain Tuhan, seperti saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan namanya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menjaga, memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Demikian juga saat ini saudara-saudara kami yang berdampak COVID-19, sekarang dirawat di rumah sakit, baik yang ada di Rumah Sakit Sutrasno Rembang, maupun yang ada di mana-mana Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang senantiasa memberikan berkat kesembuhan melalui para dokter, para medis, dan bahkan obat yang diberikan. Itu semua menjadi sarana untuk pemulihan kesehatan saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau hari ini Engkau juga berkenan memberikan kami kesempatan yang sangat baik. Kami boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji nama Tuhan, itu sebagai wujud ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan, baik yang ada di induk maupun yang ada di pepantan-pepantan. Meskipun kami tidak dapat bersekutu bersama di tempat ibadah ini, tetapi kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Itu semua tidak mengurangi Tuhan ibadah kami kepada-Mu. Kami boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat ini, agar tetap mampu untuk bersyukur kepada-Mu dan menjaga jemaat ini Tuhan. Demikian juga jemaat-jemaat yang ada di mana-mana, kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga kami. Demikian juga kami menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara ini yang berupaya untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang hadir menolong kami semua, karena tanpa campur tangan Tuhan semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh berserah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seutuhnya ibadah kami, mulai dari awal hingga akhir, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca. Yang pertama nanti dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Lalu nanti kita juga mencoba untuk mendengarkan dari kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Lalu kitab Yeremia pasal 28 ayat 5 sampai dengan ayat 9 demikian. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Sampai di sini, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua bacaan yang kita dengarkan dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 dan kitab Yeremia 28 ayat 5 sampai ayat 9. Tentu yang sangat berbahagia adalah Bapak Ibu, saya, dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan yang ada di mana-mana. Ini sangat berbahagia karena masih diberikan waktu dan kesempatan yang sangat baik untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi perenungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertama-tama kami mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu dan selamat berjumpa kembali di Minggu tanggal 27 Juni 2020. Minggu ini adalah sebenarnya termasuk kalau kalender gerejawi itu minggu biasa yang ke-13, simbol warna adalah hijau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, baik itu dari kitab Matius maupun dari kitab Yeremia, di situ kalau kita pahami bersama, kita hayati bersama,
bahwa kita akan mencoba untuk memahami dengan tema lemah lembut terhadap sesama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, dalam melaksanakan karya keselamatannya, jadi karya Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan umat manusia terutama, memang Tuhan tidak bekerja sendiri. Ia melibatkan manusia ini menjadi alat di tangan Tuhan. Jika Tuhan mau berfirman, Ia memakai manusia seperti kita semua untuk mengucapkannya. Jika Tuhan mau melakukan sesuatu, Ia memakai manusia untuk mengerjakannya. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa Tuhan yang telah memulai karya keselamatannya berkenan melibatkan manusia untuk mewujudkan kehendak dan rencananya. Maka Alkitab menyebutkan bahwa ada banyak orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakannya melalui Tuhan Yesus Kristus ini. Nah, itu juga tidak jauh berbeda dengan tugas gereja. Tugas gereja itu ada dua hal penting, yaitu pewartaan, kabar keselamatan. Nah, pewartaan itu karena orang sudah menerima dan mengalami. Dan yang kedua adalah pemeliharaan. Jadi orang yang sudah menerima karya keselamatan Tuhan itu dipelihara. Pemeliharaan itu sangat penting supaya dalam perjalanan hidup ini, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini dengan berbagai hal yang kita alami, bisa juga memang karya keselamatan itu hilang dari kehidupan kita karena berbagai hal yang terjadi. Maka ibu, bapak, dan saudara, kalau Alkitab menyebutkan bahwa ada banyak orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakannya, berarti kalau kita sudah menerima karya keselamatan, berarti kita ini juga diutus untuk mewartakan, karena kita sudah menerima dan mengalami. Nah, ini sangat penting. Jadi memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakannya melalui Yesus Kristus. Lah pertanyaannya sekarang, siapa yang diutus? Tentu kita sadar yang diutus ya kita semua. Untuk datang sekarang ini, secara khusus untuk datang kepada kita. Bagaimana kalau itu ada yang diutus oleh Tuhan datang kepada kita, bagaimana sikap kita dalam menyambut mereka yang benar-benar diutus oleh Tuhan untuk kebaikan kita semua. Jadi untuk kebaikan kita semua, sikap yang positif dan juga perlakuan kita terhadap mereka yang diutus oleh Tuhan, ini sebenarnya juga akan diuji. Demikian juga kabar baik yang disampaikannya kepada kita, itu pun akan diuji. Sekalipun demikian, memang kita harus menyambutnya dengan sukacita, menyambut sesama kita itu dengan kelemah lembutan. Maka sebagai utusan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera itu sangat penting. Dalam hidup ini kita sadar bahwa ada dua kekuatan besar memang yang berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentu dalam suratnya kepada jemaat, ya baik itu jemaat di Roma, ya itu di satu sisi. Di satu sisi yang lain, manusia juga dapat dipakai oleh Allah menjadi senjata kebenaran yang akan membuahkan pengudusan dan hidup kekal. Nah, sisi-sisi yang lain manusia dapat dipakai menjadi senjata kelaliman juga. Senjata kebenaran dan senjata kelaliman yang membuahkan kematian. Oleh karena itu Rasul Paulus itu menasihatkan kepada jemaat
sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Jemaat harus menyerahkan diri kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Maka selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan dasar nasihatnya. Misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Ini Roma, kalau kita baca Roma 6 ayat 23. Nah, upah adalah hasil dari suatu perbuatan. Hasil perbuatan dosa adalah maut atau kematian. Nah, di sini peran dari orang yang berbuat sesuatu ini menjadi sangat penting. Sebab akan menentukan upah atau hasil dari perbuatannya. Berbeda dengan karunia. Karunia itu bukan hasil dari perbuatan, melainkan karunia itu adalah pemberian yang tidak didasarkan pada jasa dari penerimanya, dari perbuatan manusia, tidak. Karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus. Nah, dua kekuatan besar yaitu kebenaran dan kelaliman yang dapat mendatangkan hidup kekal maupun kematian. Nah, ini memang kita diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Sikap dan perlakuan yang benar supaya dapat mendatangkan damai sejahtera. Kita juga perlu belajar dari sikap dan perbuatan seperti Nabi Yeremia tadi. Nabi Yeremia terhadap nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi Hananya. Nah, pada waktu itu umat Tuhan berada di dalam pembuangan di Babil, di negeri asing. Mereka ditindas dan sangat menderita. Oleh karena itu, mereka pasti sangat berharap akan bisa terbebas dari penderitaan itu. Pada saat seperti itulah, maka Nabi Hananya bernubuat di hadapan Nabi Yeremia dan para imam serta seluruh rakyat bahwa kok Raja Babil akan dipatahkan dan Tuhan akan mengembalikan peralatan bait suci dan seluruh orang buangan ke Yerusalem. Ini dalam Yeremia 28 ayat 2-4. Ini adalah kabar baik sebenarnya. Orang-orang berharap supaya perkakas bait suci dan saudara-saudara mereka yang berada di dalam pembuangan segera dikembalikan ke Yerusalem. Oleh karena itu, kabar gembira itu disambut dengan sukacita. Nah, bagaimana dengan tanggapan Yeremia atas nubuat Nabi Hananya ini? Pertama, Nabi Yeremia tidak begitu saja menerima kabar baik yang disampaikan oleh Nabi Hananya ini. Memang Nabi Yeremia menanggapi secara positif kabar gembira itu. Sebab hal itu adalah sesuatu yang baik bagi umat. Nah, maka kata Nabi Yeremia, amin. Nah, kata amin ini kan sungguh demikian. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu. Dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babil ke tempat ini. Ini Yeremia 28 ayat 6. Nabi Yeremia berharap agar apa yang disampaikan Nabi Hananya dapat terwujud. Ini. Jadi tanggapannya tetap positif. Lalu yang kedua, nubuat Nabi Hananya harus memang diuji kebenarannya dengan mendasarkan pada kebenaran yang telah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Kebenaran baru harus diuji dengan kebenaran lama, dan nubuat itu benar jika itu digenapi. Ini berarti kebenaran suatu nubuat akan diuji oleh waktu. Seiring
berjalannya waktu, nubuat itu digenapi atau tidak. Demikian juga dengan nabi yang bernubuat. Nabi yang benar adalah nabi yang diutus oleh Tuhan, bukan hanya untuk menyampaikan kabar baik yang menggembirakan hati umat, tetapi juga berani menegur umat yang berdosa dan mendorong mereka segera untuk bertobat. Nah, pertobatan itu dinyatakan dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Nah, teguran yang demikian itu mengandung resiko yang sangat besar, terutama bagaimana ancaman dari orang yang tidak mau ditegur. Tampaknya hal-hal itu tidak ada dengan diri dan nubuat Nabi Hananya. Ia tidak menegur umat yang berdosa dan mendorong mereka untuk segera bertobat, serta nubuatnya pun tidak digenapi oleh Tuhan. Nah, dari sikap Nabi Yeremia ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebenarnya dapat belajar bahwa sikap positif terhadap orang lain itu memang tidak serta-merta menghilangkan sikap yang kritis terhadap hal yang disampaikannya. Kita meyakini bahwa suatu kebenaran akan diuji oleh waktu. Kita juga harus waspada ketika menerima kabar baik yang menggembirakan hati kita. Semua harus kita uji kebenarannya, sebab iblis pun juga dapat menggunakan hal-hal yang kelihatannya baik supaya kita mudah terpikat. Padahal yang kelihatannya baik itu sebenarnya juga menjadi jebakan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Sama seperti Nabi Yeremia yang bersikap positif dan menerima dengan baik kehadiran orang lain, tetapi tetap berpikir kritis terhadapnya. Demikianlah seharusnya kita juga bersikap dan juga memperlakukan sesama kita. Kita percaya bahwa semua akan menerima upahnya masing-masing, baik para utusannya maupun mereka yang menyambutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus pun juga menasihati para murid-muridnya sebagai orang-orang yang diutus Tuhan, supaya tidak khawatir dan bahkan bisa rendah diri. Nah, kehadiran mereka itu diterima atau ditolak, semua telah disediakan upahnya. Sebagai utusan mereka mewakili pengutusnya. Ketika mereka diterima atau ditolak, sesungguhnya yang diterima atau ditolak adalah Tuhan yang mengutus mereka. Hal yang penting adalah mereka tetap hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara itu orang yang didatangi oleh para utusan ini juga mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Bukankah manusia adalah makhluk yang sebenarnya juga diberikan kebebasan, yang diberi wewenang untuk memilih? Namun demikian harus diingat bahwa setiap pilihan ini membawa serta mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung. Ada upah yang akan diterima dari hasil pilihannya. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini Mazmur pasal 10 ayat 42. Tuhan tidak pernah berutang budi kepada siapapun. Tuhan adalah adil sekalipun ia berkenan melibatkan manusia dalam mewujudkan rencana dan kehendaknya. Ia juga menyediakan upah bagi mereka yang menyambutnya dengan kebaikan. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir untuk terus berbuat baik,
kepada sesama kita, sebab pada saatnya nanti pasti kita akan menerima upahnya. Maka Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan juga ada salah satu contoh cerita yang barangkali ini juga nanti bisa menjadi gambaran bagi kita. Cerita ini begini, suatu hari ada seorang mahasiswa yang sedang praktek atau KKN atau kuliah kerja nyata di suatu desa. Di tengah panas teriknya matahari, ia berjalan kaki melintasi persawahan yang jauh jaraknya menuju desa tempat ia KKN. Keringat bercucuran, rasa haus dan lelah ia rasakan. Sebagai seorang yang berasal dari kota, ia tidak pernah merasakan hal itu sebelumnya. Dari kejauhan, ia melihat ada seorang petani miskin dengan istrinya yang sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Mereka berdua sedang beristirahat dari pekerjaannya di sawah sambil minum air dan makan singkong rebus. Mereka kelihatannya senang dan bahagia menjalani pekerjaan sebagai petani. Nah, mahasiswa ini menghampirinya dengan maksud ingin ikut berteduh dan beristirahat bersama mereka sambil berbincang tentang desa tempat ia KKN. Dengan senang hati, petani miskin dan istrinya ini menyambutnya. Petani miskin ini memberikan segelas air dan sepotong singkong rebus kepadanya. Tentu bagi petani miskin itu singkong rebus dan sedikit air itu sangat berharga, karena itulah yang mereka miliki. Demikian pula dengan mahasiswa tersebut. Sedikit air dan sepotong singkong rebus ini juga menjadi obat untuk dahaga dan juga rasa laparnya. Lalu peristiwa itu telah berlalu sekian lama ditelan waktu, maka suatu ketika istri petani miskin ini jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit yang jauh dari tempat tinggalnya. Tentu petani miskin ini sangat sedih dan bingung atas kondisi yang dialaminya. Setelah beberapa waktu istrinya dirawat di rumah sakit itu, dokter mengatakan bahwa istrinya telah sembuh dan boleh pulang. Nah, tetapi petani miskin itu khawatir dan tambah bingung sebab merasa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Dengan ragu, ia datang ke kasir, ia disuruh menunggu sementara petugas kasir menghitung biaya yang harus dibayar. Setelah beberapa waktu, ia dipanggil oleh petugas kasir dan diberitahu jumlah uang yang harus dibayarkan. Petani miskin ini sedih karena ia harus membayar dalam jumlah yang amat banyak. Biaya yang harus dibayar itu di luar kemampuannya. Nah, di tengah kesedihan ini Bapak Ibu, ia mendengar suara dari belakang tempat ia berdiri. Bapak tidak usah bersedih. Semua telah saya bayar lunas. Bapak masih ingat saya? Saya adalah mahasiswa yang pernah Bapak beri segelas air dan sepotong singkong rebus dahulu. Nah, sekarang ini saya telah lulus kuliah dan sekarang menjadi dokter di sini. Petani miskin ini kaget sangat luar biasa. Ia sangat bergembira dan bersyukur karena tidak mengira sama sekali bahwa perbuatan sederhana yang dia lakukan dengan kerelaan dan sukacita dibalas dengan sesuatu yang sangat luar biasa dan tak ternilai harganya.
Itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari cerita ini kita percaya bahwa orang yang berbuat baik kepada sesama pada saatnya pasti akan memperoleh kebaikan dari orang lain. Akan menerima balasannya. Maka Ibu, Bapak, dan Saudara, ini menjadi teladan bagi kita bagaimana kita menyambut sesama kita, orang lain, apakah itu sudah kenal atau tidak, kita selalu melakukan dan menyambut dengan kelemah lembutan itu. Dan itu nanti juga akan kita mengalaminya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh ini marilah firman Tuhan ini juga akan mengubah kita, cara berpikir kita dan cara pandang kita, memperbaharui kita, supaya di dalam kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup di dalam keluarga, hidup di dalam gereja, hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda satu dengan yang lain, tentu kita tetap mempunyai sikap bagaimana kita tetap mendasarkan diri dengan kelemah lembutan untuk menyambut saudara kita. Firman Tuhan ini marilah kita pakai sebagai dasar untuk menjalani hidup pada saat ini dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita memasuki saat teduh sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan ini akan memperbarui dalam hidup kita. Kita masuk saat teduh sejenak. Kita satukan dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri untuk meningkatkan iman kita kepada Yesus Kristus, dan bersama dengan jemaat gereja seluruh dunia, mari kita menyatakan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita dengarkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian dasar di dalam kita bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita iringi bersama di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 367, kita nyanyikan bait yang pertama saja. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, pada saat ini kami boleh mengalami dan merasakan akan berkat Tuhan, dan kami boleh bersama-sama untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan sucikan apa yang sudah kami kumpulkan ini, dan ajarkanlah kami senantiasa untuk kami mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kami. Amin. Kita tetap berdiri, kita akhiri, kita menerima pengutusan dari Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 417, kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, serahkan pada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Di jalan kuku diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku?